Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pembelajaran daring untuk Mapel PAI pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini di sini ada profil Bapak. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang penyelenggaraan jenazah. Di sini kita akan menyampaikan kompetensi dasar, alur KBM, peta konsep, pengantar materi, bahan materi, studi kasus, dan pengayaan materi. Adapun kompetensi dasar, yang pertama menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang berikutnya menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Berikutnya menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Alur KBM ada pembuka, inti, dan penutup. Adapun peta konsep materi penyelenggaraan jenazah itu ada masalah kematian, memandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Kemudian ada takziah dan ziarah kubur. Adapun firman Allah dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dalam penguatan materi ini penyelenggaraan jenazah, bagaimana tindakan menghadapi orang meninggal. Pertama, mengatupkan matanya dan mengucapkan istirja. Istirja itu adalah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian menanggalkan pakaian dan perhiasannya. Kemudian membetulkan letak anggota tubuhnya. Membujurkannya ke arah kiblat, membayarkannya hutang-hutangnya, menyegerakan pemakamannya. Adapun perawatan jenazah, yang pertama memandikan jenazah, kemudian yang keduanya mengkafani jenazah, dan yang ketiganya menyolati jenazah, dan yang keempatnya menguburkan jenazah. Adapun memandikan jenazah, yang pertama adalah syarat jenazah yang dimandikan yaitu orang Islam atau yang beragama Islam. Kemudian didapati tubuhnya itu walaupun sebagian, contohnya misalkan mayat dari kecelakaan, walaupun ada satu tubuh itu harus dimandikan. Kemudian mayatnya itu bukan karena mati syahid, karena kalau mati syahid itu tidak usah dimandikan, langsung saja dikuburkan. Kemudian yang kedua itu cara memandikan jenazah. Jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi. Kemudian jenazah ditutupi dengan kain agar auratnya tertutup. Kemudian membersihkan kotoran dan najisnya. Kemudian menyiram air ke seluruh anggota tubuh. Kemudian mewudukan jenazah. Kemudian sirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Yang ketiganya orang yang berhak memandikan, keluarga yang berhak memandikan jenazah dan mampu memandikannya. Nah, sebaiknya itu adalah keluarga yang berhak memandikan jenazahnya. Kalaupun tidak ada keluarga, itu boleh saja dengan orang lain, tapi yang berjenis kelamin yang sama jika jenazah laki-laki, dan oleh perempuan jika jenazah itu perempuan. Orang Islam yang berakal sehat dan baligh, bukan anak-anak ya. Kemudian dapat menjaga kerahasiaan jenazah. Jadi amanah, dapat menjaga kerahasiaan jenazah. Mengkafani jenazah. Yang pertama, syarat mengkafani jenazah itu ada hukum dan syarat sama dengan ketentuan memandikan jenazah. Kain kafan yang diperoleh dengan cara yang halal. Kain kafan hendaknya berwarna putih, bersih, dan sederhana. Untuk laki-laki 3 lapis kain kafan dan untuk perempuan 5 lapis kain kafan.
Yang kedua, orang yang berhak memandikan menghamparkan selembar tikar di atas lantai, kemudian susun 3 lapis kain kafan untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Di atas kain kafan ditaburi kapur barus dan wangi-wangian. Jenazah diletakkan di atas kain kafan dengan menempelkan kapas secukupnya pada bagian lubang-lubang yang ada pada tubuhnya. Tubuh jenazah dibungkus kain kafan dengan rapi. Mensalatkan jenazah. Salat jenazah. Yang menyalatkan itu harus orang Islam, suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat dan menghadap kiblat. Jenazah yang disalatkan setelah disolatkan dan dikafani. Jenazah diletakkan ke arah kiblat. Orang yang menyalatkan kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Rukun sholat jenazah. Harus ada niat, berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, mendoakan jenazah dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Kemudian mengucapkan salam. Mensalatkan jenazah. Sunnah sholat jenazah. Mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir, merendahkan suara bacaan, membaca ta'awudz disunahkan banyak jemaahnya, memperbanyak shaf minimal 3 shaf. Tata cara sholat jenazah, jemaah berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah. Takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat atas Nabi. Takbir ketiga mendoakan jenazah. Takbir keempat membaca doa. Kemudian membaca salam. Jika jenazah laki-laki hendaknya imam sejajar dengan kepala jenazah. Tapi jika jenazahnya perempuan maka sejajar dengan badan bagian tengah atau panggul. Adapun lafaz niat salat jenazah laki-laki yaitu usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Dan apabila jenazahnya perempuan maka lafaz niatnya usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbir ke-1 itu membaca surat Al-Fatihah. Ya, takbir kedua membaca sholawat Nabi. Yang ketiga membaca doa sholat jenazah. Contohnya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'sim madkhalahu wagsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakihi minal khotaya kama taqaytas sawabad abyadu minad danas wa abdil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa idhu min adabil qabri aw min azabin nar. Kemudian pada takbir keempat membaca doa salat jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian salam. Menguburkan jenazah. Waktu itu boleh kapan saja, baik pagi, siang, sore atau malam, kecuali di saat matahari tenggelam, matahari terbit, matahari berada di tengah-tengah. Nah, yang kedua, kepala dahulu. Memasukkan jenazah ke dalam kubur hendaknya kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Yang ketiga, menghadap kiblat. Di dalam liang lahat posisi jenazah diletakkan miring di atas lambung kanan, bagian bawah menghadap kiblat. Yang keempatnya, menempelkan ke tanah. Pipi dan kaki jenazah ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitupun dengan tali-tali pengikat turut dilepas. Yang kelima, menimbun dan mendoakan. Menimbun kubur diakhiri dengan doa. Takziah dan ziarah kubur. Takziah adalah mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau sesudah dikuburkan. Ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan kaum muslimin dengan tujuan dapat melihat, mendoakan, membersihkan kuburan. Adapun tujuan takziah, pertama memberikan bantuan moral maupun material untuk mengurangi kesulitan bagi keluarga jenazah. Yang kedua, menghibur dan menguatkan agar keluarga jenazah tabah menerima musibah. Yang ketiga, mendoakan yang meninggal agar diampuni segala dosanya. Yang keempat, sebagian pelajaran dan koreksi bagi diri bahwa setiap yang bernyawa akan mati.
Nah, ini ada lembar kerja, nanti kalian boleh mengerjakan di rumah. Contohnya seperti ini. Ketentuan menguburkan jenazah dan berikutnya. Kemudian mensolatkan seperti apa, mengkafani dan memandikan. Adapun di sini ada tugas studi kasus. Kebetulan pada tahun 2020 ini dunia dilanda musibah virus COVID-19. Banyak muslim yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sampai meninggal dunia. Bagaimana cara pengurusan jenazah muslim yang terkena virus COVID-19? Nah, itu silahkan nanti dikerjakan studi kasusnya. Nah, materi sudah Bapak sampaikan, silahkan kalian pelajari dan belajar di rumah. Semoga kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Ditutup dengan bacaan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.